Sallallahu Muhammad Shalli Al-Utsaimin, wahai kaum muslimin, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, menolong agamanya dan selalu berbuat taat kepadanya, agar Dia memberikan pertolongan dan pahalanya kepada kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan ketundukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Quran surat Al-Hajj ayat 22 sampai 40. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, sesungguhnya iman itu tidak diperbolehkan, tidak diperoleh hanya dengan berangan-angan, tidak pula dengan berhias secara fisik. Akan tetapi iman adalah apa yang terukir dan tertanam di dalam hati. Dan bukti kejujuran iman itu adalah dengan mengerjakan kebaikan dan menjauhi berbagai maksiat. Contohnya maksiatnya itu bisa kita lihat seperti saat ini di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali orang-orang telah melanggar hukum agama. Setiap orang bisa mengaku muslim. Setiap orang bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang munafik juga menyebut Allah Azza wa Jalla, padahal mereka berada di neraka yang paling dasar. Mereka datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Mereka bersumpah kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka beriman kepada beliau, padahal sebenarnya mereka tidaklah demikian. Akan tetapi syahadat dan iman mereka tidaklah bermanfaat bagi mereka, dan mereka berada di neraka yang paling bawah, di bawah orang-orang musyrik, ateis, Yahudi, dan Nasrani. Karena syahadat dan iman mereka tidak bersumber dari keyakinan dan keimanan, tidak pula karena sifat menerima dan tunduk. Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Iman adalah akidah yang kokoh sebelum segala sesuatu. Iman itu membuahkan perkataan yang baik dan amal soleh. Iman juga menghasilkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, serta ikhlas dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikuti Rasulnya. Iman adalah kesungguhan, amalan, ketekunan, kesabaran, menahan dan
Dunia sedang dilanda musibah. Musibah yang tidak pernah kunjung berhenti datangnya. Dimanapun dan kapanpun, ia akan selalu menghampiri. Seperti saat ini, musibah yang telah terjadi di Indonesia maupun di seluruh dunia pun merasakannya, yakni yang baru-baru ini virus ini ditemukan di negara Cina. Ia bernama virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Lantas, bagaimana proses penyebaran virus corona ini sehingga dia cepat begitu menyebar di seluruh Indonesia? Virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung. Saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan bisa saja dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Lantas, apa sikap kita? Bagaimana sikap kita menyikapi hal kasus pandemik yang terjadi saat ini? Sebaiknya sebagai seorang Muslim, kita menyikapi hal ini dengan mengambil hikmah dan pembelajaran terhadap wabah virus corona saat ini. Sebagai umat yang beragama, virus corona ini merupakan bahagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua selaku hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan atau menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Oleh karenanya, dalam ajaran agama Islam, penyebaran virus corona dapat diambil pembelajaran dan hikmahnya, yakni ada 3 hal. Yang pertama, sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh, sebagai cara dan bentuk Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya. Jika kita terima dan kita hadapi dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ikhtiar secara maksimal. Kedua, sebagai teguran Allah kepada hambanya, maka Allah turunkan bermacam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah virus corona ini, sebagai teguran kepada hambanya, dikarenakan hambanya sudah banyak yang lalai melaksanakan ajaran agamanya dan pelanggaran hukum-hukum agama yang seharusnya dihindari dan dijauhi. Maka Allah tegur dengan musibah ini agar manusia kembali kepada kebenarannya. Ketiga, sebagai azab.